Jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofian Didi Kusuma. Saya mahasiswa Stikes Wijaya Husada Bogor, Prodi S1 Keperawatan tingkat 3. Di sini saya akan memberikan contoh soal analisa gas darah dan jawaban plus penjelasannya. Catatan: jika pH di atas 7,45 berarti alkalosis. Jika pH di bawah 7,35 berarti asidosis. Jika kondisi pH sudah ditentukan, selanjutnya adalah menentukan apakah kondisi tersebut termasuk kondisi respiratorik atau metabolik. Catatan selanjutnya yaitu PaCO2 mengindikasikan kondisi respiratorik, sedangkan HCO3 mengindikasikan kondisi metabolik. Aturan Romme adalah respiratorik atau disebut dengan PaCO2. Ketika pH naik, PaCO2 turun, maka hasilnya alkalosis. Ketika pH turun, PaCO2 naik, maka hasilnya asidosis. Sedangkan metabolik atau disebut dengan HCO3, ketika pH naik, HCO3 naik, berarti hasilnya alkalosis. Ketika pH turun, HCO3 turun, maka hasilnya asidosis. Berikut ke contoh soal. Yang pertama yaitu pasien Tuan X mempunyai hasil analisa gas darah sebagai berikut. pH-nya yaitu 7,59, PaCO2-nya yaitu 30. Maka penjelasannya di sini pH 7,59 ketika pH naik, PaCO2 turun, maka hasilnya yaitu alkalosis. PaCO2-nya yaitu 30. PaCO2 mengindikasikan kondisi respiratorik. Maka jawabannya jadi alkalosis respiratorik. Soal yang kedua. Pasien Tuan X mempunyai hasil analisa gas darah sebagai berikut. pH-nya yaitu 7,32, PaCO2-nya yaitu 49. Maka penjelasannya sebagai berikut. pH-nya yaitu 7,32. Ketika pH turun, PaCO2 naik, maka hasilnya yaitu asidosis. PaCO2 yaitu 49, maka PaCO2 itu mengindikasikan kondisi respiratorik, maka hasilnya yaitu asidosis respiratorik. Selanjutnya soal yang ketiga. Pasien Tuan X mempunyai hasil analisa gas darah sebagai berikut. pH-nya yaitu 7,47, HCO3-nya yaitu 31. Maka penjelasannya sebagai berikut. pH-nya yaitu 7,47. Ketika pH naik, HCO3 naik, maka hasilnya yaitu alkalosis. HCO3-nya yaitu 31. HCO3 mengindikasikan kondisi metabolik, maka hasilnya yaitu alkalosis metabolik. Selanjutnya soal yang keempat. Pasien Tuan X mempunyai hasil analisa gas darah sebagai berikut. pH-nya yaitu 7,30, HCO3-nya yaitu 20. Maka penjelasannya sebagai berikut. pH-nya yaitu 7,30. Ketika pH turun, HCO3 turun, maka hasilnya yaitu asidosis. HCO3-nya yaitu 20. Sedangkan HCO3 ini mengindikasikan kondisi metabolik, maka hasilnya yaitu asidosis metabolik. Nah, di sini ada nilai normal analisa gas darah. pH yaitu 7,35 sampai 7,45. Kalau naik disebut dengan alkalosis. Kalau turun maka hasilnya yaitu asidosis. Selanjutnya yaitu PaCO2 35 sampai 45. Naik yaitu beda dengan pH. Kalau PaCO2 naik disebut asidosis, kalau turun disebut alkalosis. Selanjutnya yaitu HCO3 22 sampai 26. Kalau naik disebut dengan alkalosis, kalau turun disebut dengan asidosis. Di sini ada tingkat
kompensasi. Jika pH normal, PaCO2 dan HCO3 abnormal, maka hasilnya yaitu terkompensasi penuh. Jika pH abnormal, PaCO2 dan HCO3 abnormal, maka hasilnya terkompensasi sebagian. Jika pH abnormal, PaCO2 atau HCO3 abnormal, maka hasilnya tidak terkompensasi. Di sini soal yang kelima. Pasien Tuan X mempunyai hasil analisa gas darah sebagai berikut. pH-nya yaitu 7,45, PaCO2-nya yaitu 34, HCO3-nya yaitu 21. Maka penjelasannya sebagai berikut. Di sini pH-nya yaitu 7,45 adalah normal, tetapi memiliki kecenderungan terhadap alkalosis, sehingga kita anggap sebagai alkalosis. PaCO2-nya yaitu 34. Di sini berarti turun, maka disimpan di bagian kolom alkalosis. Sedangkan HCO3-nya yaitu turun, maka disimpan di bagian asidosis. Ketika pH dan PaCO2 berada dalam satu kolom, maka dapat diartikan sebagai masalah respiratorik. Ketika pH normal, PaCO2 dan HCO3-nya abnormal, maka itu berarti terkompensasi penuh. Jadi hasilnya jawabannya yaitu alkalosis respiratorik terkompensasi penuh. Selanjutnya soal yang ke-6. Pasien Tuan X mempunyai hasil analisa gas darah sebagai berikut. pH-nya yaitu 7,32, PaCO2-nya yaitu 49, sedangkan HCO3-nya yaitu 30. Penjelasannya sebagai berikut. Di sini pH-nya yaitu 7,32, berarti kurang dari normal, disebut dengan asidosis. Maka simpan pH di bawah kolom asidosis. Selanjutnya PaCO2-nya yaitu 49. Di sini keterangannya yaitu naik. Hasilnya yaitu asidosis, maka disimpan di kolom asidosis. Sedangkan HCO3-nya yaitu 30. Keterangannya yaitu naik. Hasilnya yaitu alkalosis, maka disimpan di kolom alkalosis. Ketika Pa dan PCO2 berada dalam satu kolom, maka dapat diartikan sebagai masalah respiratorik. Ketika pH abnormal, PaCO2 dan HCO3 abnormal, maka itu berarti terkompensasi sebagian. Jadi hasilnya yaitu asidosis respiratorik terkompensasi sebagian. Selanjutnya soal yang ke-7. Pasien Tuan X mempunyai hasil analisa gas darah sebagai berikut. pH-nya yaitu 7,30. PaCO2-nya yaitu 35, sedangkan HCO3-nya yaitu 15. Berikut penjelasannya. pH-nya yaitu 7,30, kurang dari normal. Hasilnya yaitu asidosis, maka simpan pH di bawah kolom asidosis. Selanjutnya PaCO2-nya yaitu 35. Nah, di sini PaCO2-nya 35 yaitu normal ya. Maka disimpan di kolom netral atau normal. Sedangkan HCO3-nya yaitu 15. Nah, di sini 15 yaitu turun. Hasilnya yaitu asidosis. Maka HCO3-nya disimpan di kolom asidosis. Ketika pH dan HCO3 berada dalam satu kolom, maka dapat diartikan sebagai masalah metabolik. Ketika pH abnormal dan salah satu dari PaCO2 atau HCO3 abnormal, maka itu berarti tidak terkompensasi. Jadi hasilnya yaitu asidosis metabolik tidak terkompensasi. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat, semoga mengerti, dan selamat belajar. Sebelum saya tutup, ada pantun. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
alias DJ.